Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie Familia dengan NIM C1C023081. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu metode pengumpulan data. Nah, yang pertama-tama saya ingin yang terhormat yaitu dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS. Nah, untuk rumusan masalah, sampel adalah kumpulan dari unit sampling yang merupakan subset dari populasi sampel. Nah, ini adalah kumpulan dari unit sampling yang ditarik biasanya dari sebuah frame. Nah, langkah-langkah yang akan kita ambil untuk memperoleh sampel dari suatu populasi kita sebut dengan sampling plan atau rencana sampling. Nah, sebuah frame adalah list atau urutan unit sampling yang tersedia. Misalnya, dalam hal maka list dari petani yang tercatat dalam pemilu dapat kita gunakan sebagai sampling frame. Atau jika kampung yang kita gunakan sebagai sampling unit, maka list dari kampung yang ada pada kantor pemerintah dapat kita gunakan sebagai frame, dan dari frame inilah kita tarik sampel yang akan kita gunakan. Nah, untuk desain survei sampel, yaitu tujuan dari survei sampling adalah untuk mengadakan estimasi dan menguji hipotesis tentang parameter populasi dengan menggunakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari sampel. Nah, keterangan-keterangan yang diperoleh dapat dikuasai tergantung pada dua hal, yaitu yang pertama jumlah unit sampling yang dimasukkan dalam sampel, dan yang kedua teknik yang digunakan dalam memilih sampel. Untuk desain sampling sendiri yaitu tetap kita bagi atas dua, yaitu unrestricted random sample dan restricted random sample. Nah, pada unrestricted random sample, sampel ditarik secara langsung dari populasi. Nah, populasi itu tidak dibagi-bagi lebih dahulu atau subsample. Nah, untuk unrestricted sampel dibagi atas dua, yaitu sampel random sederhana atau simple random sample dan sampel sistematis atau systematic sample. Unrestricted sample dibagi menjadi dua yang tadi sudah dibahas. Nah, ini dia duanya tuh. Yang pertama adalah simple random sample. Nah, ini type unit sampel diberi nomor, kemudian sampel yang diinginkan ditarik secara random, baik dengan menggunakan random numbers ataupun dengan undian biasa. Yang kedua, systematic sample. Nah, unit dari populasi diberi nomor dan diurutkan, kemudian ditentukan satu nomor sebagai titik tolak. Menarik sampel nomor berikut dari anggota yang ingin dipilih ditentukan secara sistematis. Nah, misalnya tiap nomor ke M dari titik tolak dan dari unit selanjutnya akan dipilih sebagai anggota sampel. Restricted sample. Nah, pada restricted sample, sampel ditarik dari populasi yang telah dikelompokkan lebih dahulu. Mula-mula populasi dibagi atas kelompok atau subsampel. Sampel ditarik dari masing-masing kelompok. Nah, ataupun ditarik dari beberapa buah subpopulasi. Merupakan sampel di mana seluruh unit dalam kelompok-kelompok tersebut dijadikan anggota sampel. Ataupun tidak seluruh anggota dari subpopulasi menjadi anggota sampel. Tetapi hanya sebagian saja dari anggota subpopulasi tersebut yang dipilih menjadi anggota sampel. Nah, restricted sample itu dibagi lagi atas 4 bagian. Yang pertama multiple stage sample, yang kedua stratified sample, yang ketiga ada cluster sample, dan yang keempat ada stratified cluster sample. Nah, untuk step sebelum pengumpulan data itu ada dua. Untuk yang pertama itu tentukan tujuan survei, yang kedua tetapkan populasi yang akan disurvei, yang ketiga pilihlah data yang relevan, yang keempat tentukan derajat ketetapan, yang kelima tentukan teknik pengumpulan keterangan, dan yang terakhir cari frame untuk menetapkan sampel. Untuk yang step yang kedua yaitu tentukan unit sampling. Nah, yang kedua yaitu buat interview guide questionnaire atau schedule. Yang ketiga adakan training. Yang keempat adakan pretest. Yang kelima tetapkan waktu penelitian. Nah, teknik sampling sendiri itu bisa kalian lihat
ada dua. Yang pertama probability sampling, yaitu yang pertama tuh simple random sampling, yang kedua proportional stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, yang keempat area cluster sampling atau camping menurut daerah. Untuk yang non probability sampling ada 6, yaitu sampling sistematis, kuota, incendial, purpose sampling, sampling jenuh, noble sampling. Baiklah, kita masuk dengan kesimpulan yang dimana proses sampling merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan akurat dengan mengikuti langkah-langkah dan teknik yang tepat. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran representatif tentang parameter populasi yang diteliti. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.